يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahilladzi domina sta'adata fid dunya wal akhirah. Liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna istinabah. Fala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'malus shalihat anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua merupakan karunia yang sangat besar adalah iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini pula kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah dengan berjamaah. Sejenak kita tinggalkan keduniawian kita tinggalkan aktivitas kita guna mengharap mardhatillah li'ila'i kalimatillah jihad fi sabilillah. Sebagaimana diungkap dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang terbaik jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya, sudah sepatutnya makhluk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diungkap dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadikan amalan solehan, amalan makbulan, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, nikmat kedua setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak akan berarti. Oleh karenanya, wajiblah atas kita untuk mensyukuri nikmat tersebut seraya melaksanakan bikasrati dzikri wal istighfari indal fati wa ni'am. Adalah memperbanyak zikrullah seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk dan wujud taqarrub diri pada Allah Subhanahu wa taala ada saat ini sekarang. Wal istighfari, dan seraya memohon ampunan Allah. Indal fati wa ni'am adalah memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kesehatan, ketika kita mendapatkan kenikmatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman yang tentu saja mengimani terhadap apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca Al-Qur'an satu lembar saja, kita akan baca dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an. Zalika ay hadza, ini yang kita pegang ini.
La raiba ay la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Kalau seandainya kita ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka keraguan itu akan dikembalikan kepada keimanan kita yang justru diragukan. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi umat manusia. Artinya Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan ketatanegaraan pun dicantumkan dalam undang-undang Al-Quran. Is the way of life adalah sumber kehidupan pedoman umat manusia, khususnya orang Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita memanjatkan doa sekurang-kurangnya 17 kali dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang menjadi permasalahan, apa sesungguhnya siratal mustaqim atau jalan yang lurus? Dulu kita pernah mendengar bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah bagaikan jembatan bak rambut dibelah 7 melintang antara neraka dan surga. Ada yang melewati secara kilat cepat sampai ke surga. Ada yang merayap namun akhirnya tergelincir juga ke dalam neraka. Setelah pengkajian, sayang 1000 kali sayang, cerita ini terdapat cerita Israiliyat yang perlu dikaji ulang. Yang menjadi permasalahan adalah Al-Quran banyak sekali mengungkap hidayah. Di antaranya ketika kita berharap menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia terhindar, wajib terlepas daripada kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Sebagaimana firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak bercampur adukan dengan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dalam surat Al-An'am ayat 82. Jelas di sini syarat yang utama adalah kita harus terbebas daripada kesyirikan, menduakan Allah, membuat bandingan, tandingan, andar, penyembahan terhadap tagut ataupun selain daripada Allah. Selanjutnya yang kedua adalah kita berupaya untuk menggapai hidayah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak bertobat dari kemaksiatan. Bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada seorang sedangkan ia tidak mau bertobat? Sebagaimana firman-Nya, qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendakinya dan menunjuki orang-orang bertobat kepadanya dengan taubatan nasuha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya kewajiban kita menggapai hidayah adalah untuk selalu tetap thalabul ilmi, belajar dan belajar, mengkaji, kaji dan kaji. Hadiri majelis taklim, penuhi masjid Allah. Sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan kembali ke masjid. Tanpa ilmu agama seorang tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Dengan mendapatkan wangsit ataupun dari guru-guru yang dikultuskan yang justru akan menggelincirkan kepada ketauhidan kita. Sebagaimana dalam hadis tersebut, mayyurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika seorang menginginkan kebaikan atau hidayah kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkan pada agamanya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah mengisyaratkan kewajiban thalabul ilmi, fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat, utlubul ilma wal bisin dan lain sebagainya. Minal mahdi ilal hadi. Oleh karenanya ilmu tanpa amal, demikian pula amal tanpa ilmu sekiranya perlu dikaji ulang.
Selanjutnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk menjauhi larangnya dengan imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Konsep takwa dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma fa'aluhu illa qalil minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik mereka dari lebih menguatkan iman mereka. Surat An-Nisa ayat 66. Jelaslah di sini adalah kewajiban kita untuk mencoba melaksanakan apa yang diperintahkan dan mencoba untuk menjauhinya. Selanjutnya, kewajiban kita menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an sebagaimana tersebut. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzi ya'maluna sholihat anna lahum ajron kabira. Adalah Al-Quran ini yang memberikan petunjuk hidayah jalan yang lurus. Jelaslah yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Al-Quranul Karim. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula patarakum ansabili. Artinya mencoba untuk mengikuti apa-apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Al-Quran ini, dan janganlah sekali-kali mencoba jalan yang lain dan akan menyesatkan. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW sebagai jaminan kepada kita. Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitabullah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan, aku telah wariskan, aku telah titipkan kepada kalian kaum muslimin dua perkara tersebut, dan barang siapa yang berpegang teguh niscaya tidak akan sesat selamanya. Tiada lain adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada tali Allah, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa may ya'tasim fa kaifa takfuruna wa antum tusla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang berpegang teguh dalam tali Allah, agama Allah, dinullah, dinul haq, dinul qayyim, dinul Islam, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk jalan yang lurus atau hidayah tersebut. Surat Ali Imran ayat 101. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan keteguhan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berpegang teguh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini, khutbah yang pendek ini, marilah kita renungkan bahwasanya saat ini menjadikan satu momentum untuk kita mawas diri, bermuhasabah diri, menghitung diri sendiri sejauh mana apa yang kita lakukan pada saat-saat yang lalu, waktu-waktu yang telah lewat. Banyak takarub diri pada Allah Subhanahu wa taala kah, ataukah semakin jauh dari titah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan kesempatan ini menjadikan momentum untuk kita bertakarub diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengerjakan ibadah sholat. Di antara penyebab yang paling besar seorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Hafidhu ala salawatil wusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika kita buka satu lembar saja adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka yang dilanjut pada ayat setelah itu, artinya
Mereka yang beriman pada hal yang gaib mendirikan sholat, senantiasa mengerjakan sholat, dan menapakkan sebagian rizkinya, mendermakan, membelanjakan, tolong menolong terhadap sesama, bantu-membantu orang yang kesusahan. Dan itulah orang yang mendapatkan hidayah. Yang terakhir adalah berkumpul dengan orang-orang soleh adalah disadari atau tidak, ini merupakan karunia dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dikaruniai anak yang soleh, putra-putri, cucu yang soleh, tetangga yang soleh, sahabat, kerabat dekat yang soleh semuanya. Ashabun yad'unatu ilal huda tina kul inna hudallah huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Marilah ikut bersama kami, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Barangkali melalui momentum ini kita tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, khususnya saudara-saudara kita yang terkena musibah baik banjir bandang, badai topan, gempa bumi di sekitaran Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Oleh karenanya ini menjadikan satu renungan buat kita, bahwasanya kalau seandainya bencana yang menimpa diri kita menjadikan pertanda apakah ini ujian ataukah peringatan. Nauzubillah, kalau seandainya ini merupakan azab, artinya kembali kepada diri kita. Sebab Al-Quran jelas menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di bumi, di daratan dan di lautan oleh tangan-tangan umat manusia itu sendiri. Zaharul fasad bil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Eksploitasi sumber daya alam baik emas, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Ini merupakan ekosistem yang harus kita jaga, bukan hanya hubungan hablum minallah tapi hablum minanas dengan semesta alam, vertikal, horizontal ataupun diagonal. Kewajiban kaum muslimin yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau seandainya orang-orang bertakwa pada Allah, niscaya ada jaminan keamanan, kesejahteraan, kedamaian. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim minas samai barakat. Jika sekiranya penduduk negeri, penduduk wilayah, penduduk daerah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, niscaya kami akan turunkan berkah dari Allah Subhanahu, bukan azab. Mudah-mudahan melalui khutbah yang pendek ini menjadikan satu renungan buat kita, tazkirah, mauidhah dan ibarah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesabaran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.